Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan, kali ini pada kesempatan ini kita akan menyampaikan suatu berita yang kita ambil dari Gelora Media, portal Gelora Media Twitter pada 28 Desember 2022 dengan judul Ganjar berangan-angan jadikan Indonesia negara adidaya. Kemudian seorang pengamat menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan melawan kemiskinan di Jateng aja gagal total kok. Menjawab yang dinarasikan ini sebagai angan-angan Ganjar Pranowo menjadikan Indonesia negara adidaya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita di Gelora Media ini tentang pernyataan Ganjar Pranowo dan direspon oleh salah seorang pengamat Gigin ya. Dan sebentar nanti kita akan bacakan pernyataannya juga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Indonesia berpeluang menjadi negara adidaya dunia. Dia pun menargetkan pada tahun 2045 Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Menurutnya, salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yaitu nikel bisa membuat negara lain tunduk, katanya. Nikel itu teknologi masa depan, kata Ganjar. Jadi sumber daya alam bumi, Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ujar Ganjar selanjutnya. Kemudian dilanjutkan bahwa targetnya pada peringatan 1 abad kemerdekaan, yaitu pada tahun 2045, Indonesia masuk dalam 5 besar sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Selanjutnya, lanjut Ganjar. Menanggapi angan-angan Ganjar itu, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto justru menyoroti kemiskinan di Jawa Tengah. Gigin menyebut bahwa Ganjar gagal total dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia menilai Ganjar tak bisa membawa Indonesia menjadi negara adidaya dan dikhawatirkan Indonesia malah justru bubar. Memerangi kemiskinan di Jateng aja gagal total kok, mau menjadikan Indonesia negara adidaya. Jangan-jangan malah bubar, kata Gigin. Untuk diketahui, sebanyak 689.710 warga Jawa Tengah yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim bertahan dengan maksimal pendapatannya adalah 10.793 setiap harinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk miskin Jateng pada Maret 2022 sebesar 10,93% atau 3,8 juta orang. Sedangkan 1,97%-nya termasuk golongan penduduk dengan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah ya, rakyat Jawa Tengah. Kawan-kawan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Ganjar Pranowo itu telah memerintah menjadi gubernur Jawa Tengah kurang lebih 10 tahun. Di tahun 2023 mendatang itu sudah berakhir masa jabatannya. Berarti kurang lebih 9 tahun ya.
tetapi Jawa Tengah memang tidak banyak diperbincangkan oleh dunia sebagai sasaran investasi. Nanti di Batang itu bagian dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Presiden di periode kedua ini kemudian melancarkan investor untuk ke arah itu menanamkan modalnya dan berlokasi di Batang. Kalau bukan negara dan pengertian pemerintah pusat yang ini ke sana, maka Jawa Tengah selama kurun waktu di kepemimpinan Ganjar ini tidak banyak dilirik oleh investor, apalagi seperti data tadi bahwa belum tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi dan kemiskinan ekstrimnya cukup masih banyak oleh rakyatnya, sehingga dianggap Ganjar adalah salah satu gubernur yang tidak punya prestasi. Salah satu gubernur Indonesia ya yang sudah berkuasa sudah lama tetapi tidak membuat banyak perubahan di Jawa Tengah. Namun demikian bahwa digadang-gadang Ganjar Pranowo ini itu sebagai salah satu capres di 2024 yang akan datang, dan ini diduga banyak sangat di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Nah, sementara PDIP sendiri, Ganjar sebagai kader PDIP sampai sekarang ini belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden yang akan datang. Namun, saudara sekalian, sebagaimana kita pernah mengungkapkan di video yang lain bahwa petinggi PDIP itu bulan yang lalu, kalau tidak salah, itu telah memerintahkan kepada kader-kadernya untuk tidak mendukung Ganjar sebagai capres 2024 yang akan datang. Artinya masih ada teka-teki, walaupun Ganjar dinominasikan oleh berbagai lembaga survei yang berkolaborasi, diduga lembaga-lembaga survei ini berafiliasi dengan kelompok dengan kekuasaan yang saat ini berkuasa, yaitu Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga banyak telah memberi sinyal ke arah itu untuk memberi dukungan kepada Ganjar, misalnya calon presiden yang dianggap punya rambut putih, ciri-ciri calon presiden akan datang yang memiliki ciri-ciri rambut putih dan bermuka kerut. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah sajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.